Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Semoga tetap semangat. Ya adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang sumber energi alternatif. Sebelumnya, apakah kalian tahu bagaimana kendaraan bermotor agar bisa bergerak? Ya adik-adik, kendaraan bermotor agar bisa bergerak memerlukan bahan bakar. Tahukah kalian bahwa bahan bakar kendaraan bermotor itu berasal dari minyak bumi? Minyak bumi adalah salah satu dari beberapa sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, jika digunakan secara terus-menerus, maka akan habis. Untuk itulah kita memerlukan sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan berasal dari fosil seperti halnya minyak bumi. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang berasal dari alam. Sumber energi alternatif ini tidak akan habis. Apa saja contoh dari sumber energi alternatif? Kita cari tahu. Sumber energi alternatif yang pertama adalah matahari atau surya. Tenaga matahari merupakan sumber energi yang tak terbatas. Energi ini dapat digunakan untuk sumber dari tenaga listrik. Sumber energi matahari biasa dikenal dengan sumber energi surya. Biaya yang diperlukan untuk sumber energi ini cukup mahal, namun tetap ramah lingkungan. Sumber energi alternatif yang kedua adalah angin. Angin merupakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan sedang dikembangkan oleh beberapa negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Angin sudah dimanfaatkan sejak dahulu kala sebagai sumber tenaga dari perahu layar dan juga kincir angin tradisional. Contoh pemanfaatan angin sebagai sumber energi listrik di Indonesia yakni pembangkit listrik tenaga Bayusidrat di Sulawesi Selatan. Sumber energi alternatif yang ketiga adalah air. Air merupakan salah satu dari sumber energi alternatif yang banyak digunakan untuk pembangkit listrik. Contoh dari pemanfaatan air sebagai sumber energi alternatif yakni pembangkit listrik tenaga air Sutami di Waduk Karangkates, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Energi yang keempat adalah panas bumi. Energi panas bumi merupakan sumber energi yang berasal dari panas yang berada di bawah permukaan bumi. Pusat bumi merupakan salah satu bagian yang terbentuk dari lapisan yang sangat panas. Hal tersebut menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang terbesar. Indonesia merupakan negara penghasil energi panas bumi terbesar kedua di dunia, dan Pulau Flores di Nusa Tenggara Timur merupakan pulau yang sangat layak digunakan untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Sumber energi alternatif yang kelima adalah sumber energi dari gelombang. Energi gelombang merupakan pemanfaatan dari gelombang laut pada saat pasang. Energi ini dapat digunakan untuk pembangkit listrik. Sumber energi gelombang merupakan salah satu sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan terbarukan. Di Indonesia, potensi ini sangat besar mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang begitu luas. Sumber energi alternatif yang keenam adalah
sumber energi biomasa. Sumber energi biomasa merupakan sumber energi yang berasal dari hewan maupun tumbuhan. Sumber energi biomasa yang berasal dari tumbuhan seperti biji bunga matahari, kedelai merupakan tumbuhan yang banyak mengandung minyak, sehingga dapat digunakan untuk biodiesel sebagai pengganti solar. Sedangkan untuk singkong, sagu, dan jagung dapat digunakan untuk bioetanol sebagai pengganti premium. Sumber energi biomasa juga dapat berasal dari kotoran hewan ternak yang biasa disebut dengan biogas. Kotoran hewan ternak dimasukkan ke dalam lubang yang berada di dalam tanah. Biogas juga dapat digunakan untuk sumber energi dari kendaraan bermotor. Nah, adik-adik, itulah macam-macam dari sumber energi alternatif. Sekarang, apakah kalian tahu manfaat dari penggunaan sumber energi alternatif? Mari kita cari tahu bersama. Manfaat dari penggunaan sumber energi alternatif yang pertama adalah mengurangi dampak pemanasan global. Yang kedua adalah sebagai sumber energi yang tidak pernah habis. Yang ketiga adalah meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang keempat yakni menghemat sumber daya termasuk materi. Yang kelima adalah menciptakan peluang atau lapangan pekerjaan. Ya adik-adik, itulah materi tentang sumber energi alternatif. Kita sebagai makhluk hidup juga berkewajiban untuk melakukan hemat penggunaan energi. Setelah kalian belajar tentang macam-macam sumber energi alternatif, sekarang coba kalian amati di lingkungan sekitar kalian, ada apa saja sumber energi alternatif yang dapat kalian manfaatkan. Tulis dan kemudian catat apa saja manfaat dari sumber energi alternatif tersebut. Adik-adik, kita adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Kita berkewajiban untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara menjaga kesehatan dan juga selalu melakukan hemat energi baik di rumah maupun di sekolah. Demikian video pembelajaran kali ini. Kita akan bertemu pada video-video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.